Shalom. Sekali lagi kita masuk ke siri Mezbah Doa yang kedua, yaitu apa yang dilakukan di Mezbah Doa. Dan sebelum saya meneruskan, saya mengimpas sedikit mengenai apa itu Mezbah Doa, supaya kita mengerti apa yang kita lakukan di Mezbah Doa. Di dalam Keluaran bab yang ke-20 ayat yang ke-24, saya telah menjelaskannya tadi, di mana Allah berkata, "Benalah mezbah daripada tanah bagiku, di atasnya persembahkanlah domba dan lembu kamu sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan, dan korban untuk memohon berkat Tuhan. Di setiap tempat yang aku tentukan bagi kamu untuk beribadat kepadaku, aku akan datang untuk memberkati kamu." Dalam siri yang pertama, saya menjelaskan bahwa mezbah doa itu bukan lagi soal timbunan batu yang dimana kita mempersembahkan domba dan lembu kambing di atasnya, tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam zaman kita hari ini, mezbah doa ialah hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Allah. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bila kita menyebut mengenai mezbah doa, jadi kita berbicara mengenai hati kita dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui hati kita waktu kita datang kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan. Nah, dalam bab yang kedua ini, kita akan melihat apa yang dilakukan di mezbah doa. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kita dalam ayat yang kita baca, firman Tuhan mengatakan, di mezbah itu kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan dan juga memohon berkat. Jadi saudara-saudari, bila kita berbicara mengenai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, apakah maksudnya? Nah, kita lihat di dalam Roma bab 12 ayat 1 dan 2, dia mengatakan bahwa aku menggesa kamu supaya mempersembahkan hidup kamu sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hati Allah. Nah, pada hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hidupnya. Bukan hanya dengan apa saja yang keluar dari mulut kita, tetapi dengan cara hidup kita yang diubah, diperbaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita daripada manusia yang berdosa, dan Dia menguduskan kita. Jadi sekarang kita telah ditebus, dan hidup kita sekarang menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena sekarang kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Jadi oleh sebab itu kita mau masuk ke bahagian yang kedua ini, yaitu apa yang dilakukan di mezbah itu. Jadi saya akan mulakan dengan poin yang pertama, yaitu di mezbah kita datang untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, ya banyak itu penjelasan definisi yang boleh kita ambil daripada kata-kata aslinya, tetapi karena saya mau supaya ia dipermudahkan bagi kita, jadi saya tidak pergi dengan lebih mendalam. Nah, kata menyembah ialah datang bersujud kepada Tuhan, datang memberi hormat kepada Tuhan, datang memberi mengagungkan Tuhan, dan juga ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, bayangkan Anda kalau Anda ada di istana untuk menghadap Sultan ataupun Agung. Jadi tentu kita akan melakukan protokol-protokol ataupun atur cara yang ada di istana untuk datang menghadap Agung. Dan kita akan katakan, daulat tuanku dan ampun tuanku. Jadi kenapa? Itu adalah bahasa yang ada di istana. Jadi oleh sebab itu, bila kita datang kepada Tuhan, apa yang kita lakukan bila kita mau menyembah Tuhan? Kita datang untuk menghormati Dia. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk mengagungkan Dia. Karena apa?
Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan adalah pencipta kita. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan kita adalah ciptaan tangannya. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan menyembahnya. Nah, oleh sebab kita tahu bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Jadi di mezbah kita datang untuk menyembah Dia. Dan kita datang untuk mengagungkan Dia dan menyenangkan hatinya. Dan ingat lagi dalam Keluaran bab 20 ayat 24 katakan, persembahkanlah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bila kita datang menyenangkan hati Tuhan, tentu kita akan ungkapkan kata-kata hormat, kata-kata pujian, dan juga memberi kemuliaan dan keagungan hanya kepada Tuhan. Nah, saya suka melihat kata-kata yang ada di dalam Mazmur. Saya ambil contoh di dalam Mazmur 145, di mana pemazmur mengatakan, "Aku akan mengagungkan Engkau ya Allahku dan Rajaku. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan bersyukur kepadamu. Aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Tuhan agung dan harus dipuji setinggi-tingginya. Kebesarannya tidak dapat kita pahami." Jadi dari beberapa ayat ini kita melihat ungkapan yang keluar daripada mulut pemazmur ini. Dia mengatakan, "Aku akan mengagungkan Engkau, Allahku dan Rajaku. Dan aku akan bersyukur kepada Engkau. Dan aku akan memuji Tuhan selama-lamanya." Jadi pendek kata, saudara-saudari, menyembah bukan hanya setakat kita datang menyanyi lagu dan ekspresikan hati kita begitu saja dengan itu lagu-lagu, tetapi ia menuntut ekspresi hati kita, kasih kita kepada Allah, rasa hormat kita kepada Allah, dan kita mengizinkan hati kita disentuh oleh Allah. Jadi saya ingin nyatakan di sini, yaitu menyembah, yaitu kita datang kepada Allah yang berkuasa, kita memberi hormat kepadanya, mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk disembah. Bagaimana kita melakukan itu? Jadi itu dengan berbagai cara. Sama ada engkau datang menyanyi kepada Tuhan, luahkan isi hatimu dengan pujian dan lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Dan kita boleh juga berseru kepada Tuhan dengan mengeluarkan kata-kata yang hormat dan pengagungan kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu, orang yang pandai menyanyi dengan dibantu oleh alat muzik, jadi lebih mudah untuk menyembah Tuhan. Jadi kita naikkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang memberikan kehormatan kepada Tuhan kita. Dan bila kita melakukan itu, jadi kita sedang bersekutu dengan Tuhan, dan kita sedang berhubung dengan Tuhan dengan memberi pujian dan hormat kepadanya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudari, jadi daripada Mazmur banyak mengajar kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan mengapa kita melakukan ini? Jadi sebab bila kita menyembah Tuhan, dan seperti yang Yesus katakan di dalam doa Bapa kami itu, Dia mau supaya datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi bila kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan beri kemuliaan bagi namanya, saya percaya Tuhan rasa senang, Tuhan rasa diagungkan, dimuliakan. Maka dengan penuh kasih sayang Allah yang kita sembah itu, Dia akan mendekati kita. Maka hadirat Tuhan akan ada dekat dengan kita, dan Dia akan menguasai kita. Dan oleh sebab itu, hadirat Tuhan datang, kehendak Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itulah sebabnya kita kata, datanglah kerajaan-Mu. Kita mau supaya kerajaan Allah itu, yaitu Allah yang memerintah hati kita, menguasai hidup kita, yang hadir dalam hidup kita. Jadi kita lakukan ini untuk membolehkan Tuhan memerintah di dalam hati kita. Dan fokus kita di sini bila kita menyembah Tuhan di sini, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kita fokus kepada Allah, bukan
diri kita. Jadi fokus kita yaitu untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya, karena Dia layak untuk disembah. Dan yang kedua, di dalam mezbah doa kita juga perlu melakukan satu ibadah lagi, yaitu kita mengizinkan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan saya katakan poin yang kedua ini yaitu membaca firman. Nah, membaca firman sangat penting. Karena kalau kita tidak membaca firman dan kita kata saya banyak mendengar khotbah dari orang ini, orang itu, dan juga khotbah ini dan khotbah itu, tapi adalah lebih baik, adalah lebih berfaedah bila kita membaca firman Tuhan sendiri, dan kita baca daripada Kejadian sampai Wahyu, dan bila kita mengulang baca firman Tuhan ini, jadi maka kita akan dapat mengenal isi hati Tuhan sendiri melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu, di dalam mezbah doa, waktu kita melakukan mezbah doa kita, jadi sangat penting untuk fokus kepada membaca firman Tuhan. Karena kita mengizinkan Allah berbicara kepada kita. Atau kita membaca firman yang tertulis di dalam Alkitab ini, dan kita melihat bagaimana Allah bergaul dengan manusia di dalam firman Tuhan daripada Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dan kita dapat melihat apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada manusia. Jadi kita mau firman Tuhan berbicara, atau dengan kata lain, saya mau katakan ini, kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah, supaya kita mengerti hati Bapa dan kita dapat mengenal firman-Nya. Nah, ada ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang menekankan pentingnya kita membaca firman Tuhan. Satu contoh, kalau kita melihat di dalam itu Ulangan, di mana dia menyatakan kepada bangsa Israel, percakapkanlah firman Tuhan ini kepada anak kamu waktu kamu ada di rumah dan waktu kamu berpergian, dan ikatkanlah ia di dahi kamu, di lengan kamu, dan juga lekatkannya di tiang pintu pagar kamu dan juga di pintu kamu. Jadi kenapa sampai begitu teliti firman Tuhan memberi perintah seperti itu, supaya firman Tuhan dapat dilihat, dapat dibaca dan direnung. Jadi oleh sebab itu kita perlu membaca firman Tuhan dengan disiplin dan teratur. Nah, penyembahan yang benar lahir dari hati yang mengenal Allah dari firman-Nya. Dan seterusnya, kita juga melakukan yang ketiga, yaitu penyerahan diri. Nah, pertama tadi saya katakan menyembah Tuhan, kedua yaitu berdoa, dan yang ketiga penyerahan diri. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena kita tidak dapat mengharapkan sesuatu yang tiba-tiba atau otomatis. Tidak ada yang begitu. Jadi oleh sebab itu ada tanggung jawab, ada komitmen daripada diri kita sendiri, dan ada usaha daripada diri kita sendiri, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah, supaya kita mempersembahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita bawa diri kita kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bila kita lakukan ini dengan sengaja, jadi maka kita akan dapat mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. Nah, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Tuhan rindu untuk ada fellowship ataupun ada persekutuan yang erat dengan kita. Jadi oleh sebab itu kita perlu datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan beri seluruh hidup kita dengan Tuhan. Ya, kita tahu kita manusia yang lemah, kita berdosa, tapi waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita datang dengan pengakuan dosa kita, kita datang dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan mohon pengampunan daripada Tuhan, dan kita mau beritahu dengan Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, aku berikan kepadamu. Jadi kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, inilah hidupku, dan
aku mengundang Roh-Mu datang dalam hidupku, dan aku mengizinkan Engkau yang berkarya di dalam hidupku. Jadi penyerahan ini sangat penting, karena ia akan mengundang Roh Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang menuntut kita untuk mengabdikan diri kepadanya dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, satu cara bagaimana kita mau buat ini dengan komitmen yang tinggi, jadi saya cadangkan, yaitu kau ambil satu masa. Ya, mungkin kita boleh mengasingkan masa itu kepada Tuhan, dan kalau boleh, jadi kita boleh ambil komitmen untuk berpuasa, dan kita melakukan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kenapa puasa? Sebab kita mengenapikan keinginan daging kita. Kita mengenapikan keinginan tubuh ini. Baru kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita membawa diri kita kepada Tuhan dengan rela dan dengan sungguh-sungguh, dan kita hanya mau Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Dan saya percaya bila kita lakukan itu dengan penuh komitmen dan kesungguhan, Allah akan datang dan bersekutu dengan kita. Karena kalau firman Tuhan katakan, siapa yang mencari dia akan dapat, dan siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Jadi maksudnya ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan sengaja di sini untuk datang mencari Tuhan, untuk datang menemukan Tuhan. Jadi kalau engkau haus, maka kita perlu datang mencari Tuhan, sehingga kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yaitu kita berdoa. Dan saya tambahkan di sana, yaitu bersepakat. Berdoa dan bersepakat. Nah, bila kita berdoa dan bersepakat, jadi saya suka dengan kalimat doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, dalam Matius bab yang ke-6 ayat yang 9, dia mengatakan, sepatutnya kamu berdoa begini: Ya Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di sorga kehendak-Mu ditaati. Atau di dalam itu kalimat bahasa terjemahan itu Indonesia, saya lebih senang menggunakan itu. Dia katakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, kalau kita perhatikan permulaan doa Tuhan Yesus, dia mengajak kita untuk memulakan dengan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan tidak langsung terus pergi kepada memohon berkat ini dan itu, tapi dia mengajar kita untuk datang beri hormat, beri pujian kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan dikuduskanlah nama-Mu. Dan bila kita mengerti dikuduskanlah nama-Mu di sini, yaitu kita mau katakan, Tuhan Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji dan layak ditinggi, dan hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Jadi kita lebih mengagungkan nama Tuhan di dalam doa kita, dan kita beri pujian kepadanya, karena kita tahu Tuhan baik. Dan seterusnya, bila kita sudah melakukan bahagian yang pertama ini dengan sepuas-puasnya, maka saya percaya belum kita minta pun Tuhan tahu apa yang kita perlu, dan kita akan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tapi walau bagaimanapun kita perlu menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Dan itu sebabnya berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami perlukan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dan seterusnya.
Jadi saudara-saudari, di dalam doa kita, jadi kita perlu datang kepada Tuhan, beri pujian, pengagungan, hormat kepada Tuhan, karena fokus kita bila kita berdoa kepada Tuhan bukan kepada keperluan kita, tetapi kita mau mengarahkan hati kita kepada Allah. Allah ditinggikan, Allah disembah, dan Dia diagungkan. Maka saya percaya Tuhan yang berkuasa itu, Dia tahu isi hati kita, dan sebelum kau mengungkap keperluan kau, Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Dan oleh sebab itu Dia bermurah hati untuk menyediakan keperluan bagi kita. Dan seterusnya, saudara-saudari, di dalam mezbah doa, satu bahagian yang mungkin tidak kita sedar dan tidak kita dapat nafikan itu, ada peperangan rohani. Nah, peperangan rohani yaitu di mana roh jahat akan sentiasa untuk menghalang kita. Roh jahat akan sentiasa untuk membuat kita dikalahkan. Dan itu sebabnya di dalam itu Efesus bab yang ke-6 kita baca daripada ayat 10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-18. Jadi kita tahu bahwa perjuangan kita bukan berjuang melawan darah dan daging, tapi firman Tuhan memberitahu kita perjuangan kita ialah melawan segala penguasa yang ada di udara, roh-roh yang memerintah di dalam zaman yang gelap ini. Jadi dengan kata lain, musuh kita ialah iblis, setan, dan kuncu-kuncunya yaitu roh jahat. Jadi iblis ataupun roh-roh jahat, ia tidak mau doa kita disampaikan kepada Allah. Iblis tidak mau doa kita didengar oleh Allah, dan dia tidak mau doa kita dibalas oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu dia akan melakukan sedaya upaya untuk menghalang doa kita dijawab. Jadi oleh sebab itu kita perlu sedar dalam mezbah doa kita akan wujud bahagian peperangan rohani. Nah, oleh sebab itu kita pun tidak perlu takut. So apa? Paulus beritahu dalam 2 Korintus bab 10 ayat yang keempat, kita menggunakan senjata daripada Allah, yaitu firman-Nya. Dan begitu juga dalam Efesus bab yang ke-6. Jadi Tuhan mau supaya kita mengenakan perlengkapan senjata daripada Allah untuk mempertahankan diri kita, supaya kita tidak akan berganjak sedikit pun waktu kita berhadapan dengan kuasa iblis. Jadi ingat, musuh kita ialah iblis. Iblis akan menggunakan apa saja strategi, seperti perpecahan, fokus yang salah, kesibukan yang bukan-bukan, dan kepentingan diri untuk menentang kita. Dan sasarannya ialah membuat orang yang percaya menjadi suam-suam, dan membuat kita suka menangguh-nangguh, atau dia mau supaya ibadah kita dijadikan rutin, bukan sesuatu yang ikhlas. Jadi kita perlu penyerahan diri, kita perlu memfokuskan diri kita, dan itu sebabnya kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, saya ringkaskan di sini apa yang kita lakukan di mezbah doa. Pertama, kita menyembah Tuhan. Kita boleh melakukan itu dengan baik nyanyian, pujian, kita naikkan lagu kepada Tuhan, karena lebih mudah bagi kita untuk spend masa yang panjang dengan Tuhan melalui lagu. Karena bila kita berdoa, jadi kadang-kadang kita tidak tahan untuk berdoa baik 5 minit dan lebih. Daripada 5 minit pun susah. Tapi saya menggalak kita untuk menyembah Tuhan dengan lagu-lagu pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Dan yang kedua, yaitu membaca firman Tuhan. Seperti yang saya katakan awal tadi, yaitu waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengisi pikiran kita, hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya puas dengan mendengar khotbah-khotbah orang lain yang memang bagus, tetapi lebih baik kita sendiri membaca firman Tuhan. Dan ketiga, yaitu berdoa dan bersyafaat.
Okay? Tadi saya katakan berdoa itu kita bukan saja memberitahu apa yang kita perlu, tetapi kita mengagungkan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, beri hormat kepadanya, dan selepas itu kita juga datang mempersembahkan itu doa-doa kepada Tuhan, yaitu kita membawa keperluan tubuh Kristus kepada Tuhan. Jadi kita bersyafaat. Dan keempat, penyerahan diri. Dan sangat penting kita menyerah seluruh hidup kita kepada Tuhan, bukan 50%, tetapi sepenuhnya. Dan yang kelima, yaitu peperangan rohani. Mungkin tidak sering berlaku, tetapi ingat, ia pasti akan berlaku. Dan ada cara bagaimana iblis menyerang kita, karena tidak selalunya dia akan menggunakan strategi untuk bertempur, tapi dia akan menggunakan apa saja cara, baik halus, lembut, dan juga yang kita tidak sedar. Jadi oleh sebab itu, di dalam mesbah doa, jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita ingat 5 perkara ini: memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, buat penyerahan diri, dan yang kelima yaitu ada peperangan rohani. Nah, dalam peperangan rohani inilah kita perlukan pelengkapan senjata daripada Allah. Dan untuk mengenal apa semua pelengkapan yang perlu kita tahu, jadi itu boleh dibaca di dalam Efesus bab yang ke-6 dari ayat 10 sampai yang ke-18, supaya kita tahu bila kita melakukan peperangan rohani, jadi Tuhan memberi kita apa semua pelengkapan itu. Nah, bila kita melakukan semua ini di dalam mesbah doa kita, jadi ia akan menarik hadirat Allah dalam hidup kita, atau dalam keluarga kita, atau di dalam tempat kita tinggal. Jadi saya percaya bila kita lakukan ini terus menerus dalam hidup kita, jadi hidupmu dan keluargamu akan sentiasa terhubung dengan Allah dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Dan kita seperti mesbah yang terhubung dengan Tuhan dimanapun kita berada, dan kita akan menjadi pembawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudari, kesimpulannya di sini, apa yang kita lakukan di mesbah doa yaitu memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, menyerah diri kita kepada Tuhan, dan ada peperangan yang akan terjadi. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.